Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Sampai bertemu kembali dengan mata kuliah Ergonomi Penglihatan. Pada pertemuan ketiga kali ini melanjutkan pertemuan kedua, yaitu tentang mata dan sistem visual. Mengingatkan kembali pada pertemuan kedua sebelumnya bahwa pertemuan ini tidak dimaksudkan sebagai sinopsis medis teknis dari anatomi dan fisiologi sistem visual manusia. Namun, Anda harus tahu beberapa informasi dasar tentang bagaimana mata disatukan dan cara kerjanya agar memiliki latar belakang yang dapat digunakan untuk membuat keputusan cerdas mengenai persyaratan di tempat kerja. Kemarin kita sudah bicara tentang miopia atau rabun jauh. Kali ini kita menyampaikan tentang rabun dekat yang disebut dengan hiperopia. Tidaklah tepat bila dianggap sebagai kebalikan dari miopia. Untuk orang hiperopik diarahkan melewati retina sehingga tampak buram karena belum terfokus seperti nampak pada gambar 24 berikut. Rabun dekat terjadi saat mata terlalu pendek atau kornea terlalu datar atau dari kombinasi beberapa faktor tersebut dan faktor lainnya. Perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa mata hiperopia dapat meningkatkan kekuatan fokusnya sampai tingkat tertentu mengimbangi rabun jauh, sedangkan hiperopia tidak dapat mengurangi kekuatannya untuk mengimbangi rabun jauh. Secara teoritis, permukaan kornea harus berbentuk hampir bulat seperti bola, sehingga saat cahaya melewatinya, ia bisa fokus pada satu titik. Namun kenyataannya tidak selalu sempurna dan kornea seringkali mengalami pembengkokan sehingga lebih menyerupai laras daripada bola. Lensa juga bisa berbentuk tidak beraturan. Distorsi ini bisa jadi cukup signifikan sehingga cahaya yang melewati kornea dan lensa dalam orientasi vertikal akan terfokus di tempat yang berbeda dari cahaya yang lewat dalam orientasi horizontal. Kondisi dua titik fokus dengan keburaman di antaranya dikenal sebagai astigmatisme, terlihat pada gambar 2.5 berikut. Jika perbedaan antara kedua titik fokus ini cukup besar, status mata akan tegang mencoba memutuskan titik fokus mana yang harus digunakan. Individu yang mengalami mungkin kemudian sesekali timbul penglihatan kabur, kelelahan, atau mungkin sakit kepala. Astigmatisme dalam jumlah kecil sangat umum dan tidak menjadi perhatian besar. Ini adalah gambar dari miopia, astigmatisme yang bisa dilihat pada figur 2.5 berikut. Lihat di situ garis yang tidak putus-putus sebagai vertical lines, kemudian garis yang terputus-putus sebagai horizontal lines, terfokuskan menjadi dua titik, yaitu ada yang tepat di retina dan ada di belakang retina. Dan kondisi ini
dikenal sebagai astigmatisme. Sekitar 23 juta orang Amerika memiliki jumlah astigmatisme yang signifikan dan membutuhkan koreksi. Kacamata mengoreksi astigmatisme dengan memiliki kelengkungan yang mengimbangi kelengkungan mata adalah koreksi optik sederhana, dan kacamata tidak akan mengubah jumlah astigmatisme, sehingga bukan menyelesaikan masalah utamanya. Tidak bisa mengatasi atau menghilangkan astigmatisme yang dialami oleh seseorang. Melihat dengan jelas. Ingat kapan terakhir kali Anda mengunjungi praktek dokter mata? Anda mungkin mendapat file atau penjelasan atau rekaman pemeriksaan penuh, memiliki apa yang tampak seperti beberapa tes, bisa lebih, seolah-olah 100 tes yang berbeda. Dan Anda bertanya, bagaimana kondisi mataku? Jawaban disampaikan bisa Anda memiliki 20/20 penglihatan atau 6/6 tajam penglihatan. Anda kemudian keluar dari praktek dokter mata dengan perasaan puas dan kondisi yang baik. Tapi apakah yang dimaksud dengan 20/20? Angka-angka ini sebenarnya adalah sebuah notasi yang berhubungan dengan status dari tajam penglihatan mata. Nilai angka pecahan berarti seberapa tajam pandangan yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk membedakan dua titik dari satu sama lain dan tidak melihat hanya sebagai satu poin. Jika tajam penglihatan 20/20, artinya seseorang melihat pada 20 kaki, sedangkan yang dapat dilihat oleh mata yang normal secara optik pada jarak 20 kaki, yaitu mata dapat membedakan satu titik dari yang lain pada garis tertentu dari bagan mata standar atau yang dikenal dengan Snellen yang ditempatkan pada 20 kaki jauhnya. Jika visi Anda adalah 20/40, itu berarti Anda dapat melihat pada jarak 20 kaki, mata normal dapat melihat dari jarak 40 kaki. Jika visi Anda adalah 20/100, Anda berada di 20 kaki, sedangkan mata normal bisa melihat dengan baik pada 100 kaki dan melihat hal yang sama dengan jelas. Singkatnya, semakin besar angka terbawahnya, semakin buruk kekuatan resolusi Anda yang juga dikenal sebagai ketajaman visual Anda. Jadi, sekarang bisa dimengerti tentang 20/20 itu seperti penilaian penglihatan. Semua materi ini dapat Anda pelajari dalam buku Visual Ergonomic yang bisa di-download secara online. Kemudian adalah kita sampaikan tentang binocular vision. Melihat 20/20 yang jelas tentunya merupakan indikasi yang baik bahwa mata Anda mungkin tertarik melakukan pekerjaan dengan baik. Namun pemeriksaan tajam penglihatan di atas hanyalah salah satu fungsi tampilan mata secara monokuler. Karena kita memiliki dua mata, kita harus memastikannya bekerja selaras satu sama lain. Salah satu kemampuan yang paling menarik sistem visual adalah
mengambil gambar dari dua mata dan menyatukannya menjadi satu gambar. Anda biasanya tidak melihat dua gambar, tetapi penglihatan ganda dapat terjadi dan merupakan salah satu yang paling berbahaya sebagai manifestasi masalah penglihatan. Bayangkan jika Anda melihat dua mobil mendatangi Anda saat Anda berkendara di jalan. Mari kita asumsikan Anda memiliki dua mata dan keduanya bekerja dengan baik. Seperti kamu lihat hanya satu objek, setiap mata menerima gambar dari objek yang sama. Keduanya gambar-gambar ini dikirim kembali ke otak Anda, tetapi kemudian disatukan oleh otak menjadi satu gambar. Agar terjadi satu gambar, kedua mata harus diarahkan ke objek yang sama dan gambar harus kira-kira sama dalam ukuran dan kejelasannya. Sekarang jika satu mata tidak mengarah ke tempat yang sama dengan mata lainnya, setiap mata akan mengarahkannya melihat objek yang berbeda dan kedua gambar tersebut tidak akan cocok. Kapan gambar dikirim kembali ke otak Anda? Mereka akan merangsang dua kelompok sel otak yang berbeda dan Anda akan mengalami dua gambar atau melihat dua. Setelah beberapa saat, otak Anda akan memutuskan untuk mematikan atau menekan gambar dari mata yang mengarah ke arah yang salah sehingga Anda bisa melihat satu gambar kembali atau satu gambar yang terpilih. Keputusan untuk mematikan atau menekan diperlukan untuk kelangsungan hidup visual. Keputusan untuk mematikan atau menekan adalah cara otak untuk melakukan tugas sehari-hari agar mudah dan nyaman dalam situasi tertekan atau stres atau dalam penglihatan yang maksimal. Jadi Anda mungkin berpikir seperti itu bahwa keputusan untuk mematikan atau menekan gambar dianggap sangat merusak, tetapi sebenarnya penglihatan berfungsi dengan cukup baik. Yang lebih serius, bagaimanapun adalah ketika ada persaingan antara kedua mata dan mereka juga berjuang untuk bekerja sama. Persaingan inilah yang menyebabkan orang yang berjuang dengan tugas membaca dan dapat menyebabkan pemahaman bacaan dan kinerja yang buruk. Fungsi binocular vision yang memadai penting untuk tugas terkait pekerjaan yang sukses. Demikian perkuliahan kali ini. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan dalam kolom komentar. Terima kasih atas perhatian yang disampaikan. Selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tetap jaga kesehatan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai berjumpa kembali pada pertemuan keempat dan terima kasih.